Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana bikum alima. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama izinkan khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian. Marilah bersama-sama kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepadanya, karena takwa adalah bekal yang terbaik untuk kita kembali kepada Allah. Seperti mana yang sering diulang dalam Al-Quran, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Dan berbekalah kalian wahai sekalian manusia, dan sesungguhnya bekal yang terbaik untuk kita kembali kepada Allah adalah takwa kepadanya. Maka bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang diberikan akal. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat adalah di antara kewajiban yang dibebankan kepada orang-orang yang beriman yang mampu untuk menunaikannya. Seperti mana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 43, Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Lebih lanjut, baginda Rasul juga menyebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Islam itu tegak di atas 5 perkara. Salah satunya adalah menunaikan ibadah zakat. Maka zakat adalah kewajiban, sama seperti kewajiban sholat fardu, kewajiban kita berpuasa, dan kewajiban kita menunaikan ibadah haji. Secara umum zakat terbagi 2, zakat jiwa dan zakat harta. Zakat jiwa disebut sebagai zakat fitrah, sementara zakat harta adalah harta yang kita miliki yang wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah mencapai nisab dan telah mencapai haulnya. Adapun zakat fitrah maka dia berkaitan dengan ibadah Ramadan dan suasana Idul Fitri yang akan kita jelang setelah melakukan ibadah puasa. Mengapa dikatakan zakat fitrah? Paling tidak ada 2 pendekatan. Yang pertama fitri. Fitri itu adalah berbuka, artinya kita mengeluarkan zakat karena kita telah berbuka puasa setelah 30 hari menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Dinamakan pula zakat fitrah karena fitrah artinya mensucikan,
maka dengan mengeluarkan zakat fitrah diharapkan orang-orang yang berpuasa suci dari dosa dan kesalahan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah seperti mana yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban bagi setiap muslim dan setiap muslimah yang tentunya merasakan bulan Ramadan dan juga merasakan Idul Fitri. Oleh sebab itu ulama mensyaratkan bahwa apabila ada orang yang meninggal dunia di bulan Ramadan tidak sempat bertemu dengan Syawal walaupun hanya 1 detik saja, maka tidak wajib menunaikan ibadah zakat fitrah. Namun apabila dia mengeluarkannya itu menjadi hal yang sunnah atau yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang lahir di malam Syawal tidak sempat sama sekali merasakan Ramadan, juga tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah harus bertemu dengan Ramadan dan harus bertemu dengan Syawal meskipun hanya 1 detik saja. Ini yang disimpulkan oleh para ulama dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas kapankah kita mulai mengeluarkan zakat fitrah? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat karena prakteknya juga dilakukan dengan cara yang berbeda. Ulama menyimpulkan seperti Imam Syafi'i rahimahullah, zakat fitrah boleh dibayar sejak awal Ramadan. Artinya ketika masuk 1 Ramadan kita sudah diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah. Adapun Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan zakat fitrah tidak boleh dibayar pada awal Ramadan, secepat-cepatnya dibayar pada 1 atau 2 hari menjelang Syawal. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan dengan pertimbangan kemaslahatan agar pendistribusian zakat fitrah itu tepat sasaran dan lebih luas cakupannya, beliau memperbolehkan membayar zakat fitrah bahkan sebelum Ramadan. Maka hadirin, tentunya untuk pendistribusian dan pembayaran dikembalikan kepada kita karena ketiga-tiganya dipraktekkan oleh Rasul, dipraktekkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'it tabi'in. Sehingga hanya perbedaan pada masalah teknis saja. Meskipun memang ulama juga sepakat mengatakan waktu yang terbaik adalah ketika terbit fajar 1 Syawal sampai sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Namun tentu kita tidak semata-mata membaca penjelasan itu secara tekstual. Karena mengapa dulu zakat fitrah diutamakan, afdal dibayar pada pagi Syawal? Karena pendistribusian sangat mudah. Umat Islam tidak tinggal terlalu jauh dari pusat-pusat pembagian zakat dan pasar-pasar mereka berdekatan dengan rumah-rumah mereka, sehingga ketika orang miskin mendapatkan makanan maka mereka punya pilihan untuk memakannya atau menjualnya, sehingga mereka mendapat manfaat dari zakat fitrah yang telah didistribusikan kepada mereka. Namun pada saat ini ketika kita melihat zaman berkembang, kehidupan manusia semakin meluas, maka banyak, bahkan mayoritas ulama kontemporer mengatakan bahwa semakin cepat membayar zakat fitrah semakin baik, karena tujuannya adalah ighna al-masakin. Tujuannya adalah memberikan kecukupan kepada orang miskin. Jadi jangan sampai kemudian di hari raya kita masih sibuk membayar zakat fitrah. Meski begitu ulama juga sepakat mengatakan bagi yang mau membayar zakat fitrah pada fajar 1 Syawal sampai sebelum dilaksanakan sholat Id itu diperbolehkan dan sah. Selanjutnya, bagaimana apabila ada orang yang lupa atau lalai membayar zakat fitrah? Maka mayoritas ulama juga mengatakan meskipun dia berdosa karena melalaikan membayar zakat fitrah sampai habis waktunya, dia wajib mengqadha'nya meskipun telah lewat waktunya. Karena zakat fitrah itu wajibun mali, karena dia kewajiban keuangan yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dan setiap muslimah yang mampu, maka dia tidak gugur walaupun sudah lewat waktunya. Maka ini perlu diperhatikan bagi mereka yang secara tidak sengaja lupa membayar zakat fitrah. Maka kalau dia lalai, dia berdosa, di samping itu dia wajib mengqadha atau membayarnya ketika dia sudah ingat. Bahkan Imam An-Nawawi menyebutkan meskipun lewat beberapa hari, dia tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Adapun yang tidak sengaja, lupa dan lain sebagainya, maka dia tidak berdosa namun tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah ketika dia telah ingat. Hadirin,
Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apakah objek zakat fitrah? Objek zakat fitrah seperti mana diuraikan dalam hadis yang sahih. Kata Rasul, beliau memfardukan zakat fitrah sa'an min tamrin wa sa'an min syairin. Satu sok korma atau satu sok gandum. Ini yang disepakati oleh para ulama. Jadi kalau kita ingin membayar zakat fitrah harus membayar gandum dan harus membayar dengan kurma. Jumlahnya satu sok atau 4 mud. Kita konversi dalam bentuk kilo kurang lebih 2,5 kilogram. Kalau di Mesir 2,4 kilogram. Itu sok atau 4 mudnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang kita lakukan di Indonesia membayar zakat fitrah dengan beras itu juga bentuk ijtihad para ulama, karena memang kita tidak makan gandum dan tidak makan kurma, maka kita membayarnya dengan beras. Begitu pula ketika Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Hanafi memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan nilai. Jadi ini pilihan-pilihan yang sebenarnya merupakan ijtihad para ulama. Membayar dengan beras ijtihad, membayar dengan uang juga ijtihad. Karena kalau ingin tekstual kita harus membayar gandum atau harus membayar dengan korma. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian berapakah konversi nilai zakat fitrah yang diberlakukan di Indonesia? Maka seperti mana penjelasan dari Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, jumlah konversi dalam bentuk rupiah zakat fitrah adalah 30.000 untuk kota Bandung dan sekitarnya pada setiap anggota keluarga yang dikeluarkan oleh kepala keluarganya. Artinya seorang anak wajib membayarkan zakat fitrah kedua orang tuanya, yang kedua pasangannya dan anak-anaknya. Adapun selain mereka maka disunnahkan atau dianjurkan. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan zakat harta, karena waktu kita tidak banyak, maka saya ingin meringkaskan saja bahwa zakat harta itu secara umum punya 2 prasyarat. Yang pertama cukup nisab, nilainya 85 gram emas. Artinya kalau kita memiliki harta simpanan berupa tabungan dan lain-lain telah mencapai nisab emas 85 gram emas, maka dia telah mencapai nisab wajib zakat. Yang kedua, telah mencapai haul, mencapai 1 tahun penyimpanan harta ataupun kurang dari itu. Yang penting kita keluarkan 2,5% dari neto kebutuhan kita setelah dikurangi keperluan harian dan keperluan-keperluan pokok yang lainnya. Adapun bagi yang mereka yang mau mengeluarkan zakat harta secara bruto tanpa memotong kebutuhan-kebutuhan pokok, maka itu baik. Namun yang disepakati oleh para ulama adalah zakat mal atau zakat harta itu dikeluarkan setelah mengurangi kebutuhan-kebutuhan pokok yang wajar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebelum berdoa, khatib menutup khutbah singkat ini dengan menyampaikan poin terakhir terkait dengan kepada siapakah kita membayar zakat. Yang paling utama memang kita membayar zakat fitrah kepada keluarga kita yang tidak mampu, yang masuk dalam kategori 8 asnaf. Namun untuk objektifikasi serta
tepat sasaran penyaluran zakat, maka tentu menyalurkan zakat kepada lembaga-lembaga yang telah biasa menyalurkan itu tentu lebih utama karena lebih tepat sasaran dan lebih meyakinkan kita. Maka tentu kita perlu bersama-sama beramai-ramai ya memanfaatkan lembaga-lembaga zakat yang ada di sekitar kita, baik itu di masjid ataupun di masyarakat, agar pendistribusian dan pengumpulan dana zakat itu lebih optimal serta pembagiannya juga bisa tepat sasaran dan tidak terlambat. Semoga khutbah ini bisa bermanfaat dan memberikan kita penjelasan, dan insya Allah kita berharap Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih baik dan lebih berkualitas, serta kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma arzuqna laila